Kami dari kelompok Majapahit. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Delvi Dwi Febriani. Nama saya Bonaventura Nipupadurega Putra. Nama saya Airin Siti Mulyani. Nama saya Ahmad Husain. Kami akan membahas tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Selamat menonton. Usul Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu Kartanegara, raja terakhir Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kartanegara, raja kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwa yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu, Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di wilayah Trowulan. Wilayah ini kemudian diberi nama Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah yang banyak terletak di wilayah Trowulan, yaitu buah maja yang memiliki rasa yang amat pahit. Sistem pemerintahan dan raja-raja Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur dalam hal politik dan pemerintahan. Pada umumnya, raja memegang kekuasaan tertinggi, sehingga dalam melaksanakan pemerintahannya, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat. Raja-raja Kerajaan Majapahit meliputi yang pertama Raden Wijaya yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309, kemudian Srijaya Negara 1309 sampai 1328, kemudian Tribhuwana Tunggadewi pada tahun 1328 sampai 1350, kemudian Hayam Wuruk 1350 sampai 1389, kemudian dilanjutkan dengan Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1428, kemudian Dyah Ayu Kencana Wungu pada tahun 1428 sampai 1447, kemudian Prabu Brawijaya I 447 sampai 1451, kemudian Prabu Brawijaya II pada tahun 1451 sampai 1453, kemudian Prabu Brawijaya III 1456 sampai 1466, Prabu Brawijaya IV 1466 sampai 1468, Prabu Wijaya V 1468 sampai 1478, Prabu Brawijaya VI 468 sampai 1478, kemudian Prabu Wijaya VII atau yang terakhir adalah 1489 sampai 1527. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit, terjadi banyak pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpaskan pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Tercatat, wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasi atau Singapura, dan Filipina. Selain memperluas wilayah, Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan bersama kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya, Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya dan memperluas wilayah. Kemunduran Kerajaan Majapahit. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit mulai berangsur-angsur melemah.
Diawali dengan wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan diikuti dengan perang saudara. Putri Hayam Wuruk yang bernama Putri Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri yaitu Pangeran Wikromodarmo, dan Hayam Wuruk juga mempunyai putra dari saudaranya yang bernama Wirabumi. Perang ini disebut dengan Perang Regret yang dimulai pada tahun 1005 sampai 1006. Perang ini antara Wikromodarmo dan juga Wirabumi. Perang tersebut dimenangkan oleh Wikromodarmo, sementara itu Wirabumi ditangkap dan dihukum mati. Kemudian kemunduran Kerajaan Majapahit juga dipengaruhi oleh masuknya Islam di Indonesia pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Kemudian bangkitlah kesultanan, yaitu Kesultanan Malaka yang berdiri di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan ini Majapahit tidak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya di Sumatera. Kemudian jajahan dan daerah taklukan dan jajahan Kerajaan Majapahit mulai melepaskan diri satu persatu. Sejarah peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Yang kedua, Kitab Sotasoma karangan Empu Tantular. Yang ketiga, Candi Tikus. Yang keempat, Candi Panantaran. Yang kelima, Candi Jabung. Yang keenam, Gapura Jabang Ratu. Nilai Kerajaan Majapahit. Yang pertama, membina hubungan dengan kerajaan luar negeri sehingga terjadi interaksi dan saling menguntungkan. Yang kedua, toleransi kehidupan beragama diterapkan secara nyata di masyarakat. Yang ketiga, raja sebagai pimpinan yang cekap dan disukai masyarakatnya berhasil membangun kerajaan. Yang keempat, intrik politik dan perang saudara mengakibatkan kerajaan runtuh dan mudah diserang kerajaan lain.